Ya, selamat datang kembali teman-teman di channel Sirius Serenitus bersama I am tentunya Sirius Serenitus. Dan kembali lagi teman-teman kita di konten DJ Fantasi teman-teman. Konten yang sudah mandek kurang lebih mungkin sekitar 2 tahun ya teman-teman dari konten yang terakhir gitu ya. Dan ya seperti yang aku bilang di konten di TikTok dan juga di konten sebelumnya teman-teman, bahwasannya ya untuk setup DJ Fantasi ini sudah apa ya, cukup mumpuni ya untuk ruangan ini untuk bisa dijadikan rekaman. Ya walaupun di belakang teman-teman mungkin masih bisa lihat gitu ya, ada sedikit yang masih berantakan, abaikan aja. Tapi kali ini kita akan uh, membahas desain jersey fantasi dari timnas Indonesia teman-teman. Jadi kalau buat teman-teman yang baru pertama kali nonton video ini atau yang baru tahu channel ini gitu ya, konten aku dulu itu yang bisa dibilang populernya itu dari konten DJ Fantasi atau desain jersey fantasi teman-teman. Dan perlu diingat ini desain fantasi teman-teman, dan bukan desain apa ya, bukan desain asli atau bukan desain final gitu ya untuk yang dipakai oleh tim yang aku desain. Dalam hal ini itu timnas Indonesia. Jadi sebenarnya konten ini tuh udah aku prepare ya, sebenarnya udah dari lama, cuman karena memang pertama ruangannya belum memadai, dan kedua masih ada satu dan lain hal yang bikin aku belum bisa ngonten DJ Fantasi lagi. Tapi kali ini aku bisa. Dan sebenarnya konten ini tuh awalnya tujuannya untuk bikin desain timnas kalau lolos Olimpiade, sebenarnya awalnya kayak gitu. Cuman ya udah terlampau lama dari kejadian itu ya, dari kegagalan timnas kita ya, walaupun uh, performanya waktu itu cukup impresif ya teman-teman, dan itu bisa dibilang prestasi karena kita bisa masuk ke babak yang bahkan kita nggak pernah bayangkan sebelumnya teman-teman. Tapi ya namanya hidup ya, yang sudah kejadian ya sudah, kita langsung aja lihat ya teman-teman untuk desain dari DJ Fantasi timnas Indonesia ini teman-teman. Let's go. Oke, buat teman-teman, aku mungkin sedikit minta maaf dulu kalau teman-teman suaranya di sini masih kurang maksimal ya. Maksudnya masih ada noise atau suara hujan di luar karena lagi hujan ya kalau teman-teman dengar. Tapi kita langsung lihat aja. Ini adalah previewnya teman-teman ya. Ini sekilas seperti ini. Mungkin aku bisa gedein sedikit ya buat teman-teman. Oke, di sini di background ada tulisan Indonesia gitu ya, seperti yang teman-teman bisa lihat. Dan ada logo untuk timnas, dan ini logonya kreasi atau uh, hasil ini ku sendiri ya, apa ideku buat logo timnas ya. Jadi aku nggak ngikut yang dipakai sekarang oleh Erspo ya, ini jadi desainku aja. Jadi kalau mungkin teman-teman lihat di sini ya, aku kasih kayak tagline atau caption untuk desain jersey kali ini tuh One Nation One Vision, yang artinya itu satu negara ya satu visi gitu. Kita punya tujuan yang sama ya. Uh, dan ya harapannya itu kan sebenarnya ya kita bisa lolos gitu di Piala Dunia 2026 tahun depan, karena ini intensinya adalah desain jersey fantasi kalau timnas mungkin bisa lolos ke Piala Dunia. Tapi di sini aku nggak pasang patch-patchnya, ini murni cuma desain aja. Tapi mungkin kalau teman-teman bisa lihat di layar ya, itu di bawah logo Garudanya di masing-masing jersey itu ada tulisan, itu adalah MDT teman-teman, kalau teman-teman udah familiar sama dunia jersey. Tapi kalau buat teman-teman yang belum tahu, MDT itu adalah kalau nggak salah match day transfer kalau nggak salah ya. Jadi itu kayak tulisan, dan mungkin di beberapa kasus ada bendera negaranya. Jadi itu kayak membuat jersey itu spesial buat pemain yang make. Jadi ada tulisannya, misal kalau di sini tuh kalau nggak salah itu aku tulisnya Indonesia versus Jepang ya, IDN vs JPN, terus ada tanggal pertandingannya sama biasanya venue-nya atau tempat pertandingannya, dalam hal ini Jakarta gitu teman-teman ya. Mungkin di sini nggak terlalu kelihatan jelas karena aku di sini kasih tekstur
kayak kertas ya teman-teman, tapi nanti tenang aja, kita langsung akan lihat secara lebih detail dari masing-masing jersinya, karena mulai DJ Fantasi yang kali ini itu sedikit berbeda teman-teman dari yang edisi sebelumnya. Karena kalau sebelumnya teman-teman mungkin lihat DJ Fantasi itu beberapa ada pertanyaan bahkan ya di komen itu kayak, bang kok cuma depannya aja, belakangnya gimana, itu kan kan kita juga pengen tahu desain belakangnya seperti apa. Oke, kali ini udah cukup lengkap ya teman-teman, jadi aku bisa kasih preview desain bagian belakangnya juga. Tapi secara keseluruhan desain ini tuh mengangkat tema agraris. Jadi negara kita kan dikenal secara pertaniannya dan negara maritim juga sebenarnya. Tapi untuk desain kali ini aku lebih ngangkat unsur agrarisnya teman-teman. Dan untuk logo Garudanya sendiri di sini mungkin teman-teman lihatnya kok agak kurang familiar sama logo-logo Garuda sebelumnya ya, yang pernah dipakai timnas gitu maksudnya. Jadi biasanya di dalam lingkaran atau di dalam tameng gitu ya. Udah beberapa edisi terakhir ini kan pakainya tameng tapi Garudanya di dalam. Terus bang kok kenapa ini Garudanya seolah-olah itu malah nggak di dalam gitu? Ya karena aku di sini tuh apa ya, punya harapan bahwa Indonesia itu bisa lepas dari apa ya, kerangkeng gitu ya. Jadi Garuda ini tuh bisa terbang tinggi, jadi nggak selalu terkurung gitu ya. Karena buat aku tuh selama ini burung Garuda yang di dalam lingkaran, yang di dalam tameng itu kalau menurut aku ya, ini aku nggak menyalahkan desainer jersey timnas, cuman kalau aku tuh lihatnya kayak burung Garudanya jadi terkurung gitu ya di dalam sebuah sangkar gitu ya. Tapi kalau di sini pertama aku nggak mau ngilangin unsur tamengnya, karena tameng itu kan ya bisa dibilang sebagai simbol pertahanan. Cuman di sini burung Garudanya aku gambarkan dia itu nggak di dalam tameng gitu ya. Dia ibaratnya terbang gitu ya. Jadi harapannya timnas juga bisa berprestasi lebih tinggi gitu teman-teman. Terus di atasnya juga ada tulisan Indonesia ya, kayak tren akhir-akhir ini untuk desain jersey timnas ya teman-teman. Ada tulisan Indonesia gitu di atasnya ya. Dan jersey home warnanya merah putih dominannya, untuk away-nya putih-putih dan ada aksen merahnya. Tapi di sini kalau teman-teman bisa lihat ya, aku pakai sedikit aksen emas ya untuk logo aparelnya, untuk ya nyimbangin Garudanya aja di sini ya. Dan ya harapannya kan era keemasan gitu teman-teman. Tapi untuk kayak aksen-aksennya tuh banyak putih untuk jersey home, dan ada bagian hitamnya teman-teman. Itu untuk ngimbangin dari logo timnasnya juga. Dan menurutku tuh hitam tuh apa ya, kayak melambangkan kuat gitu teman-teman, kekuatan gitu ya. Kayak hitam itu gagah kokoh gitu ya. Jadi warna hitam itu aku pakai di situ. Terus ya di situ untuk jersey away-nya juga putih. Terus dia ada aksen merahnya, tapi di situ juga ada patternnya juga ya. Untuk di kedua jersey patternnya kurang lebih sama, cuman untuk di enggak deh, kalau yang jersey away itu dia polanya enggak ke agraris tapi lebih ke pola rantai teman-teman. Rantai itu kan saling mengikat gitu ya, saling bekerja sama gitu maksudnya. Dan di situ ada pola rantainya di bagian torso ya, di yang jersey home pun kayak gitu. Dan dua-duanya memakai pola raglan tapi raglan hybrid, karena nggak langsung nyambung. Tapi di situ teman-teman bisa lihat berhenti di pundak tapi tetap jatuhnya ini adalah raglan, karena tetap nyambung di bagian leher ya teman-teman. Dan ini juga polanya beda sama jersey yang aku bikin di real life ya, maksudnya yang di konten sebelumnya. Kalau teman-teman belum nonton, ada di atas ini ya. Itu kontennya itu adalah brand journey
yaitu kontennya sebenarnya lebih kayak ke vlog, gimana aku ngerintis brand aku sendiri teman-teman. Jadi tapi untuk di sini brandnya aku nggak pakai brand-brand yang memang dipakai timnas. Di sini aku pakai logoku sendiri, brandku sendiri, ya, karena ya desainku gitu teman-teman, bukan desain dari brand lain gitu ya. Dan kedepannya juga untuk DJ Fantasi ini juga untuk logo aparelku sendiri, tapi untuk logo sponsor gitu ya, kayak uh, tim-tim Liga 1 gitu, kau ngambil dari yang memang sudah ada tapi memang tidak semua dimasukkan. Jadi kayak kalau yang seri Liga 1 yang 2 tahun lalu itu kan, itu aku membayangkan gimana kalau tim-tim Liga 1 bikin jersey seperti tim Eropa gitu teman-teman ya. Jadi lebih clean, jadi logo sponsornya tuh cuman satu di depan dan satu di lengan gitu teman-teman. Nah untuk timnas yang ini tuh sebenarnya ini adalah template yang aku bikin, template jersey yang aku bikin itu buat 1 tahun yang lalu sebenarnya teman-teman. Tapi nggak pernah terrealisasikan sampai di real life ya. Jadi ini memang murni template yang aku siapin, dan ya yang dipakai tahun ini teman-teman bisa lihat di konten yang brand journey yang kemarin gitu teman-teman. Lalu di sini teman-teman bisa lihat untuk bagian celana kurang lebih sama ya untuk home dan away. Untuk home aku pakai merah putih dan away putih-putih. Desain celana nggak dibedakan, tapi kalau menurutku dibikin putih-putih juga untuk yang away itu lebih clean looking ya teman-teman. Jadi lebih bersih, lebih apa ya, elegan gitu ya menurutku. Dan ya mungkin untuk preview singkatnya seperti itu, dan kita langsung aja mungkin bahas ke masing-masing jersey ya, teman-teman, yang home dan yang away. Oke, kita langsung lihat aja langsung ke yang home teman-teman. Ya, jadi gini teman-teman untuk preview yang home ya. Home untuk bagian torsonya atau bagian bajunya itu dominan merah, celana putih, dan kaos kaki merah lagi teman-teman. Jadi mungkin udah agak lama mungkin ya lihat timnas itu kombinasinya merah putih merah gitu ya. Setauku tuh kita beberapa edisi terakhir itu kalau merah putih pakainya itu merah putih putih gitu teman-teman. Jadi jarang merah putih merah. Dan kayak ya sebelum yang tahun ini ya, kayak yang kemarin kita main di Australia itu, kita lebih sering kombinasinya untuk jersey itu merah-merah. Dan ya semoga tahun ini kombinasinya untuk jersey merahnya merah putih ya teman-teman. Karena buat aku tuh merah putih buat home ya itu kayak lebih apa ya, lebih visually pleasing gitu, kayak nggak tahu ya, kayak menurutku tuh jersey merah putih untuk home timnas itu kayak berasa banget Indonesianya, berasa gagahnya gitu ya. Jadi buat aku jersey home itu harus memberikan kesan yang apa ya, bisa dibilang tuh kesan yang gagah, yang grand, yang mewah, yang menunjukkan jati diri, karena kan kita main di kandang ya. Jadi menurutku kombinasi merah putih itu lebih cocok kalau menurutku ya. Kalau mungkin teman-teman punya opini lain bisa ditulis di kolom komentar teman-teman. Dan di sini teman-teman juga bisa lihat gitu ya, logo timnas yang hasil kreasiku. Di belakangnya juga ada patternnya sebenarnya. Kalau mungkin sekilas itu kayak garis-garis, cuman di situ garisnya tebal tipis teman-teman, dan itu membentuk pola seperti bulu ya, jadi kayak bulu garudanya gitu ya. Lalu tulisan Indonesia juga di atas itu agak melengkung menyesuaikan bentuk tamengnya. Terus di bawahnya ada tulisan Indonesia National Team 2026 Home Fantasy Jersey Design by Sernius. Sernius itu brand aku buat teman-teman yang belum tahu gitu ya. Kalau teman-teman mau kepo-kepo lihat di Tokopedia atau di IG-nya, semua ada di description box di bawah teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat di situ.
Tapi untuk di Tokopedia belum ada produk sportswear ya, baru kaos-kaos casual aja. Karena yang sportswear seperti yang aku bilang di konten brand journey itu masih di tahap bikin sampel atau prototype gitu. Dan ya teman-teman bisa lihat di sini ini tampilannya tuh seperti kayak di dalam ruangan gitu. Terus di belakangnya ada logo Garuda yang di belakangnya ada kayak lampunya gitu ya teman-teman. Terus untuk bagian backgroundnya itu juga merupakan pola dari yang home ya sebenarnya, ini yang home. Di situ bentuknya adalah universal ya, bisa dibilang gandum juga bisa, padi juga bisa, tapi intinya itu adalah produk pertanian karena negara kita itu negara agraris teman-teman. Dan di situ aku bikin pola yang bisa dibikin repetisi ya, diulang-ulang repetisi sampai penuh ke bawah. Tapi untuk bagian lengannya itu aku bikin polos ya untuk jersey timnas kali ini. Terus untuk kerahnya juga simple aja, kerahnya itu di sini tuh intensinya adalah V-neck tetap walaupun O, cuman dia bagian ribnya itu nggak sampai full ya teman-teman, tapi endingnya tuh kayak segitiga gitu, jadi nggak berhenti benar-benar melingkar gitu. Terus bagian tengah sini ada pecah pola bentuk V teman-teman, jadi mungkin aku bisa kasih tunjuk lebih dekat ya teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi di sini terlihat ya kalau bahwasannya kerahnya itu dia walaupun sisinya O neck tapi dia berhentinya jatuhnya lebih kayak V ya teman-teman. Lalu ini adalah pecah pola yang bilang tadi. Lalu yang seperti aku bilang tadi itu bagian lengannya itu dia raglan, cuman jatuhnya tuh raglan yang hybrid teman-teman, karena berhentinya di bagian sini ya, yang ada list putihnya ini, dan nggak continue langsung ke sini, tapi ini endingnya tetap nyambung ke atas. Lalu untuk bagian rib lengan ya teman-teman, di sini tuh rib lengannya dia juga nggak full melingkari tangan, jadi dia berhenti sampai setengah aja kira-kira. Lalu untuk warnanya itu dia reverse dari kerah ya. Kalau kerahnya itu merah putih merah itu lapisannya, di sini putih merah putih buat lengannya gitu ya. Terus untuk format nomor dada itu ada di bawah logo apparel. Kenapa nggak di tengah? Ya karena di bawah logo Garudanya aku kasih MDT, jadi MDT-nya nggak di tengah karena di sini kan ada pecah pola yang V tadi, jadi kayak terlalu mepet gitu, jadi aku kasih di bagian bawah lambang Garuda, lalu nomornya di sini teman-teman. Terus logo apparel warna emas menyesuaikan dengan Garudanya juga. Terus pola yang aku bilang tadi ya, yang repetisi dari pola agraris tadi jadi pattern. Lalu di sini itu sebenarnya ada branding dari kainnya ya, ini motion wear. Lalu di sini ada authentic tag-nya ya. Authentic tag-nya warnanya emas gitu ya, hitam emas gitu. Lalu untuk celana ya sebenarnya simpel aja teman-teman. Patternnya itu dia putih, lalu ada pattern garis yang sesuai dengan pattern garis yang ada di bagian samping lah ya, bagian panel samping yang hitam ini. Jadi polanya menyesuaikan tapi warnanya merah nggak putih. Kalau yang di atas ini panelnya hitam ya teman-teman. Jadi kalau aku pengennya misal jersey ini tuh dibikin di real life gitu ya, yang bagian hitam ini, yang pecah pola yang hitam bagian panel samping dan dada ini tuh pakai bahan yang dia itu lebih breathable gitu teman-teman, yang ventilasinya lebih banyak, yang lubang-lubang itu lebih besar, jadi untuk memaksimalkan udara masuk biar lebih dingin gitu waktu pakai jersey-nya teman-teman. Untuk desain kaos kakinya simple aja, dia base-nya merah seperti yang di torso, lalu ada hitam putih gitu ya, lalu ada logo apparel ya, kurang lebih simple aja. Kalau kaos kaki itu dia adalah salah satu bagian dari jersey yang nggak bisa terlalu banyak di otak-atik gitu teman-teman ya, karena kaos kaki itu kan bagian yang paling melar ya, dia itu bahannya
bukan bahan yang steel, jadi agak susah untuk bikin desain yang macam-macam karena biasanya itu pola yang ada di kaos kaki itu dijahit ya teman-teman, nggak bisa disublim kayak yang ada di jersey gitu teman-teman. Lalu untuk bagian belakangnya ya teman-teman, di sini sebenarnya ada tulisan Indonesia di atas ya, tulisannya warna emas, cuman nggak terlalu kelihatan ya karena pixel ya. Tapi kurang lebih desain belakangnya pun sama, sama yang depan. Terus penempatan nomornya seperti ini ya, dan fontnya pakai ini ibaratnya font yang cukup generik ya. Aku nggak bikin font sendiri ya karena kalau tiap DJ Fantasi bikin font ya pasti makan waktu banget ya teman-teman. Lalu untuk celana bagian belakangnya ya seperti ini aja. Tapi di sini bagian belakangnya itu ada brandingan kainnya ya teman-teman. Jadi bagian belakangnya itu ada brandingan motion wear seperti yang di jersey-nya, cuman kalau di celana itu bagian belakang aja teman-teman. Oke, itu untuk home-nya teman-teman. Kita langsung aja ke jersey away teman-teman. Let's go. Oke teman-teman, kita sudah ada di jersey away ya. Untuk secara display dengan yang home tadi nggak ada bedanya, cuman bedanya tulisan di away sama home aja. Seperti yang aku bilang tadi, polanya sedikit berbeda. Di sini ada pola rantai dan juga ada garis-garis ya teman-teman. Jadi pola rantainya itu jelas terlihat di bagian rib, baik di leher maupun di lengan teman-teman. Pola rantainya ya. Lalu untuk warna seperti yang aku bilang tadi dominan putih, lalu ada abunya ya, abu-abu sedikit untuk patternnya di bagian torso. Untuk logo apparel, nomor, dan MDT cukup di warna merah saja, lalu ada sedikit aksen emas di bagian panel samping teman-teman. Kurang lebih ya penempatannya sama-sama aja ya dari yang home, cuman dia daripada hitam aku pakainya merah gitu teman-teman. Lalu untuk kaos kakinya sendiri juga dominan putih teman-teman ya, putih merah, di sini mungkin ada hitamnya juga teman-teman. Jadi untuk bagian belakangnya ini ada tulisan Indonesia juga warna emas ya di atas nama pemain. Itu juga sebenarnya ada filosofinya teman-teman, kenapa ada tulisan Indonesia di situ ya, karena pada dasarnya semua pemain itu membawa nama Indonesia ya. Jadi nama Indonesia itu ada di atas nama pemain. Jadi siapapun pemainnya, sebesar apapun dia ya dia bermain untuk timnas gitu ya. Jadi nggak ada yang lebih besar dari tim nasional teman-teman ya. Harapannya seperti itu. Ini juga sama untuk rib di lengan itu berhentinya setengah ya, nggak full gitu. Lalu ya kurang lebih sama depannya sama-sama aja teman-teman. Tapi sekarang aku mau kasih tunjuk ke teman-teman gitu ya, perbedaan dari pola yang home dan yang away teman-teman. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti ini ya untuk bagian jersey home ya teman-teman. Jadi dia untuk jersey home kurang lebih seperti ini untuk patternnya ya, seperti yang di background display tadi. Dia itu repetisi ya, pola agraris dari pola tanaman gitu ya, dari atas sampai bawah itu full, dan dia itu warnanya merah gelap, tapi jersey-nya sendiri itu warnanya merah terang gitu teman-teman ya. Jadi kayak dia sebenarnya lebih ke monokrom ya, jadi warnanya tuh cuman merah, cuman beda gelap terangnya aja. Lalu untuk yang jersey away yaitu patternnya tuh nah kurang lebih seperti ini. Dia itu di sini pola rantai ya teman-teman, pola rantai mengikat gini. Cuman karena ada garis-garis juga di sini, itu jadi bisa terlihat juga bentuknya sebagai kayak bintang-bintang gitu teman-teman. Jadi filosofinya adalah untuk jersey away ini, karena setiap pemain, supporter, dan masyarakat Indonesia itu bekerja sama sebagai rantai gitu ya, untuk bisa ibaratnya mencetak prestasi gitu di dunia internasional. Dan untuk pattern yang bisa terlihat sebagai bintang ini juga bisa dibilang kayak seluruh pemain timnas gitu ya. Pemain timnas itu adalah bintangnya gitu. Jadi itu dituangkan dalam pola rantai
dan juga bintang, teman-teman. Jadi bisa terlihat sebagai rantai, bisa terlihat sebagai bintang. Lalu ya nggak banyak yang aku mau bahas juga, tapi di sini juga ya mungkin teman-teman mau lihat secara lebih jelas untuk logo motion wear-nya ya. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, motion wear itu brandingan untuk kain dari brand aku Serneus ya. Lalu authentic tag-nya di sini itu juga ada tulisannya itu ya, ini ada angkanya, lalu ada authentic performance specification ya. Jadi spesifikasi performa yang otentik ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman juga bisa lihat polanya secara lebih jelas ya. Jadi ini tuh sebenarnya rantai gini, saling nyambung-nyambung, tapi karena ada garisnya abu-abu juga, dia juga terlihat sebagai bintang-bintang. Dan ini bergaris ya teman-teman, nggak full solid gitu tapi bergaris teman-teman. Ya, jadi itu teman-teman untuk DJ Fantasi episode kali ini ya. Bisa dibilang episode pertama setelah channel, konten, dan ya channel dan konten ini mandek sekitar 2 tahun ya. Ya walaupun udah ada konten sih sebenarnya di konten yang 2 konten yang lalu itu kan fokusnya adalah di brand journey gitu teman-teman. Jadi kedepannya itu mungkin aku ada keinginan untuk brand journey dan DJ Fantasi itu diupload dari yang berbeda, cuman tapi ya kalau aku lihat-lihat karena dari kayak keseharian juga belum banyak yang bisa dikontenin, jadi ya untuk sekarang kontennya setiap hari Rabu jam 7 malam ya teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya kedepannya seminggu 2 kali kontennya gitu ya, harapan aku tuh bisa nanti hari Rabu dan hari Sabtu sama-sama jam 7 malam gitu teman-teman. Jadi ada konten vlog dan ada konten DJ Fantasi. Nah, buat teman-teman yang mungkin kepingin juga nih bikin jersey, tapi ya nggak cuma desain, sampai jadi jersey-nya pun bisa ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa cek aja di IG-nya dari Serneus Laboratory. Itu teman-teman bisa bikin desain jersey langsung gitu ya. Di situ juga ada beberapa jersey yang udah pernah aku bikin gitu ya. Jadi kalau teman-teman pengen dibikin jersey bisa di situ. Atau kalau teman-teman mau lihat-lihat produk katalog dari Serneus Apparel-nya sendiri juga ada, aku kasih tunjuk di sini. Semua linknya aku taruh di description box di bawah ya, termasuk sosmed pribadiku. Dan ya seperti yang aku bilang di konten brand journey, bahwasannya aku juga punya TikTok ya. Jadi mungkin konten-konten singkat yang pendek-pendek gitu, mungkin update-update singkat aku upload di TikTok aja, di TikTok aku sendiri. Dan kalau ada update produk, konten singkat tentang produk itu ada di TikToknya Serneus Apparel. Semuanya aku taruh di description box di bawah, kalian bisa cek sendiri teman-teman. Dan sekali lagi, ini adalah desain fantasi ya teman-teman. Jadi ini bukan desain yang dipakai untuk 2026. Ini hanya fantasi aku, kalau di 2026 aku yang desainnya mungkin seperti ini gitu ya. Ini hasil kreasiku sendiri aja. Dan aku tidak ada intensi sama sekali untuk apa ya, kayak menyudutkan mungkin desain jersinya timnas yang sekarang gini-gini, enggak ya. Ini cuma murni kayak proses kreatifku sendiri ya, untuk ya sekalian melatih diriku sendiri ya buat ke desain. Jadi nggak mandek gitu aja. Jadi aku tetap berproses belajar desain juga. Dan kalau teman-teman mungkin mau support timnas gitu ya, pastikan beli jersey yang ori ya teman-teman. Beli jersey yang ori itu untuk support timnas. Karena ya untuk bikin desain pun aku tahu nggak mudah ya, bikin desain seperti ini pun itu prosesnya cukup lama ya, nggak mudah. Dan yang pasti yang dibuat untuk timnas itu udah yang terbaik gitu ya. Jadi teman-teman bisa support, karena sekarang jersey dari apparelnya sendiri pun, dari Erspo juga menyediakan untuk supporter version. Ada yang setauku ya kalau nggak salah itu mulai dari 139.000, 200.000, terus kalau nggak salah
berapa sih, 600 atau 700 ribu. Lalu ada yang player issue yang tertinggi itu yang sama yang kayak dipakai pemain itu 1,2 ya kalau nggak salah. Itu teman-teman bisa cek ya di Erspo. Mungkin teman-teman juga bisa komen ya, teman-teman lebih suka yang mana, yang home, away gitu. Lebih suka yang mana. Dan mungkin kalau teman-teman mau request, bang bikin desain jersey buat kipernya sekalian dong, itu juga bisa komen di bawah. Atau ya teman-teman bisa komen tim mana ya yang teman-teman pengen lihat desain jersey fantasinya. Kali ini mungkin nggak harus Liga 1 ya, bisa tim mana aja gitu. Kalau teman-teman pengen lihat desain jersey fantasi versi aku, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah. Sebisa mungkin aku bikinin desain jersey fantasinya. Oke teman-teman, thank you buat teman-teman yang udah nonton konten ini sampai akhir ya, walaupun mungkin agak panjang kontennya dan aku terlalu banyak ngoceh gitu ya, tapi ya DJ Fantasi itu kontennya seperti itu. Jadi kayak intinya tuh kayak aku ngeriak ke desain aku sendiri dan menyampaikan ide dan kreasiku ke teman-teman gitu ya. Teman-teman bisa komen di bawah seperti apa mungkin kritik dan sarannya. Mungkin aku nanti bisa pertimbangkan untuk meningkatkan konten DJ Fantasi ini teman-teman. Oke, terima kasih sekali lagi teman-teman. Jangan lupa like kalau teman-teman suka konten ini, komen juga, dan jangan lupa subscribe juga ya channel ini, supaya channel ini juga bisa berkembang gitu ya. Dan tentunya kualitas kontennya pun bisa meningkat seiring perkembangan subscribernya juga. Dan kalau teman bersedia juga follow sosmed-sosmed aku dan Sernius Apparel ya. Jadi kita bisa berkembang bersama ya, nggak cuma aku tapi brandku juga bisa berkembang gitu teman-teman. Jadi aku pengen juga brandku itu berkembang atas dasar komunitas teman-teman. Oke, mungkin segitu aja untuk konten kali ini, dan sampai jumpa di konten-konten DJ Fantasi atau Brand Journey yang berikutnya teman-teman. Oke, see you and bye bye.